Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji pensiunan ataupun PNS di tahun 2025. Presiden telah menyiapkan anggaran. Berikut informasi terbaru dari Presiden dan Menteri Keuangan. Kenaikan gaji di depan mata. Siap-siap 2025. Berikut kita sampaikan informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 yang ternyata pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk gaji dan tunjangan PNS di tahun 2025. Satu hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Februari 2025, para PNS dan pensiunan masih bertanya-tanya kapan kenaikan gaji akan segera dilakukan. Ternyata Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran telah menyiapkan anggaran sebesar 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS pada tahun ini. Yang mana rencana itu tertuang dalam buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2025. Belanja pegawai KL atau kementerian dan lembaga direncanakan sebesar 297,17 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing kementerian lembaga. Seperti dikutip dari buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2025. Lalu, apabila kita bandingkan dengan anggaran tahun 2024, maka jumlahnya mengalami kenaikan sebesar 21,37 triliun. Mengacu pada buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun 2024, anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS disediakan sebesar 276,34 triliun rupiah. Pada tahun 2024, anggaran pegawai KL direncanakan sebesar 276.340,1 miliar, seperti dikutip dari buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun 2024. Nah, itu kalau kita lihat dari RAPBN ya yang telah disediakan oleh Presiden. Nah, pada tahun 2025 ini pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan kenaikan gaji bagi PNS. Tentunya kenaikan gaji PNS ini menjadi angin segar bagi pensiunan karena kalau kita berkaca pada tahun 2024, kenaikan gaji PNS berimbas kepada kenaikan gaji pensiunan, yang mana pada tahun 2024 PNS mendapatkan kenaikan sebesar 8%, sedangkan pensiunan mendapatkan kenaikan sebesar 12%. Pertanyaannya, ketika anggaran telah disediakan oleh pemerintah, kapan kenaikan gaji ini akan diberlakukan? Nah, kebijakan ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang telah lama mengabdikan diri dalam pelayanan publik. Kenaikan gaji pensiunan PNS adalah penyesuaian atau peningkatan nominal gaji yang diterima oleh pensiunan PNS setelah mereka memasuki masa pensiun. Tentunya kenaikan ini bertujuan untuk membantu mereka menghadapi inflasi, kenaikan biaya hidup, serta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama bekerja. Kenaikan gaji PNS ataupun pensiunan di tahun 2025 dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingginya biaya hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu alasan utama untuk menaikkan gaji pensiun adalah tingginya biaya hidup yang dirasakan oleh banyak pensiunan. Kedua, peningkatan anggaran negara. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil memperbaiki kestabilan fiskal negara. Tentu ini berpeluang untuk mengalokasikan dana lebih banyak untuk kesejahteraan para pensiunan PNS. Ketiga, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, tidak hanya selama masih aktif bekerja, tetapi juga setelah pensiun. Nah, untuk
besaran kenaikan gaji pensiunan ataupun PNS di tahun 2025, sebelumnya Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji bagi guru non-ASN ya, melalui tunjangan sertifikasinya. Yang mana dulu guru-guru non-ASN mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar 1,5 juta, kemudian Presiden menaikkannya menjadi 2 juta rupiah. Sedangkan untuk PNS yang sertifikasi masih sama aturannya dengan yang dulu, yaitu sebesar gaji pokok untuk tunjangan sertifikasinya. Nah, jadi yang telah dinaikkan oleh Presiden Prabowo baru guru non-ASN ya, melalui tunjangan sertifikasinya. Nah, sedangkan kalau kita lihat, pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi besaran kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025. Namun sejumlah media dan analisis ekonomi memperkirakan bahwa kenaikan ini bisa mencapai sekitar 5 hingga 7% per tahun. Besaran kenaikan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan kondisi ekonomi yang ada. Selain itu, kenaikan gaji pensiun juga akan mempertimbangkan golongan atau pangkat pensiunan PNS. Semakin tinggi golongan atau pangkat, maka semakin besar pula nominal gaji pensiun yang akan diterima. Kenaikan gaji pensiunan dan PNS juga harus tetap dipantau agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Nah, berdasarkan informasi terbaru dari Sri Mulyani, terkait dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah untuk gaji dan tunjangan PNS di tahun 2025, di sisi lain, kementerian dan lembaga diperintahkan untuk melakukan penghematan anggaran. Setidaknya ada 16 pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo ingin agar anggaran kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Dia menyebut program makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud. Program MBG juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghemat atau menghasilkan devisa, serta mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Maka daripada itu, pos-pos belanja yang dinilai tidak langsung memberikan manfaat signifikan, seperti kegiatan seremonial, acara halal bihalal, serah terima, rapat, seminar, analisis, pelatihan, honor jasa profesi, percetakan, cenderamata, sewa gedung, kendaraan, jasa konsultan, dan perjalanan dinas diminta untuk diefisiensikan. Itulah area-area yang kami minta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam dan tajam. Untuk kemudian realokasi efisiensi ini dapat dilakukan untuk belanja-belanja yang lebih produktif, tuturnya. Poin pokok dari arahan Inpres tersebut yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar 306,69 triliun. Terdiri atas 256,1 triliun dari anggaran kementerian lembaga dan 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Instruksi ini berlaku mulai 22 Januari 2025 dengan waktu pelaksanaan yang ketat.